Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Kembali sore yang berbahagia ini selama 1 jam ke depan dalam program Bincang Sehat, karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Sahabat kaum muslim, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang cukup berbahaya sekali dan bisa berdampak pada kematian pada penderitanya, yaitu mengenal penyakit infeksi selaput otak atau istilah lainnya meningitis. Nah, hari ini sudah hadir dokter yang menemani kita, yaitu Dr. Hasanul Arifin M. Ketnio. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak, Dok, sudah hadir bersama Iya. kita di sini dalam program Bincang Sehat kembali. Gimana kabar, sehat, Dok, ya tentunya? Ya, Keluarga alhamdulillah. juga sehat, Dok, Allahumma ya? sholli, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita membahas tentang penyakit infeksi selaput otak, Dok, ya, Iya, atau benar disebut sekali, dengan benar. istilahnya meningitis seperti itu, Dok, ya. Nah, ini terjadinya di selaput otak, berarti bukan di tengkorak atau tempurung otaknya Iya. seperti itu, Dok, ya. Nah, fungsi sendiri dari selaput otak itu sendiri untuk apa sih, Dok, sebenarnya di otak itu? Iya. Jadi selaput otak ini memang Allah ciptakan fungsinya itu yang pertama adalah sebagai pelindung otak. Jadi kalau ada suatu goncangan dia juga sebagai berfungsi sebagai bantalan, yang dimana lapisan otak ini ada 3 lapis. Jadi para pemirsa sekalian, ada lapisan yang pertama, nanti ada lapisan yang sifatnya itu dia agak lebih keras ya. Kemudian nanti ada yang lapisan di tengah atau disebut dengan subarachnoid. Nah, kemudian ada nanti lapisan di paling dalam yang langsung berhubungan dengan otak itu sendiri. Itu namanya pia mater. Di antara lapisan kedua dan ketiga itu, di antaranya itulah ada terdapat cairan otak atau disebut sebagai cerebrospinal fluid, yang mana antara fungsi selaput dengan cairan otak itu sendiri itu saling berintegrasi sehingga melindungi otak daripada goncangan berlebihan ya, sebagai bantalan pada otak. Kemudian juga di selaput otak ini juga dia juga tempatnya untuk ini sebagai juga tempat pertukaran nutrisi, karena di antara selaput otak ini ada cairan otak dan di antara cairan otak ini ada pembuluh darah otak. Nah, disitulah proses nanti situ berbagai perpindahan zat-zat yang penting untuk otak, termasuk nutrisi di otak itu sendiri. Oke, jadi fungsi utamanya itu Iya. yaitu tentunya melindungi otak Iya, itu, Dok, melindungi ya. otak. Berarti tidak cukup hanya tempurung otak aja langsung ke otaknya, tidak seperti itu, Iya. Dok, ya. Jadi Ada lapisan itu ada pemisahnya. lapisan rambut, Iya, ya, iya. kulit kepala, scalp namanya. Baru nanti ada tengkorak kepala. Di bawah tengkorak kepala itu nanti ada lagi lapisan 3 lapisan itu. Oke. Jadi luar biasa Allah ciptakan ya, organ bagian tubuh kita untuk melindungi otak tadi. Berbagai banyak lapisan kulit, tengkorak, belum lagi ada lapisan otak lagi. Seperti Oke. itu. Nah, kemudian bicara masalah penyakit Iya. meningitis ini kan sering juga kita melihat kalau di televisi itu banyak orang-orang yang terkenal lah bisa dibilang atau artis Oh, gitu, iya. Dok, ya. Ini banyak juga menderita penyakit Benar meningitis. sekali, ya. Nah, sebenarnya penyakit meningitis ini seperti apa sih, Dok? Jadi meningitis ini adalah suatu radang ya, infeksi, bisa inflamasi ya, peradangan pada selaput otak itu sendiri ya. Jadi maka disebut sebagai meningens. Jadi nama selaput otak itu namanya meningens. Kalau terjadi suatu peradangan namanya meningitis. Oh, berarti ini nama penyakit itu diambil dari nama selaput itu sendiri Iya, gitu, Dok, ya. meningitis. Nah, meningitis ini bisa terjadi pada seluruh selaput otak. Jadi selaput otak ini tidak hanya di otak di daerah kepala, juga sampai ke belakang ya, tulang belakang. Karena sistem saraf Iya. pusat kita tuh dari otak ke sistem saraf itu di tulang belakang ya, atau disebut sebagai medula spinalis. Dan itu semua dilingkupi oleh selaput otak. Nah, apabila terjadi suatu infeksi baik oleh karena bakteri, kuman, virus ya, jamur ya, Iya. itu akan membuat terjadi peradangan pada selaput otak. Nah, peradangan pada selaput otak inilah yang bermanifestasi kepada nanti gejala-gejalanya yang muncul ya dari penyakit
meningitis ini sendiri seperti itu. Iya, tentunya ini cukup berbahaya, Dok ya. Iya. Nah, dari keseriusan penyakit ini kan Iya. kita lihat juga sampai ada yang berobat ke luar negeri seperti itu, dan kita melihat banyak juga yang meninggal seperti itu, Dok ya. Akhir dari bagi penderita penyakit meningitis ini. Itu kan selaput tentunya, Iya. kita melihat tentunya di atasnya ada otak seperti Iya. itu. Berarti agak sulit untuk dimasuki misalnya kalaupun bakteri seperti itu. Nah, ini gimana ceritanya, Dok? Kok bisa penyakit ini bisa sampai ke bagian selaput seperti itu, Dok? Walaupun tempatnya sangat dalam sekali seperti itu. Iya. Jadi penularan penyakit ini ya itu bisa melalui dua hal ya. Satu melalui infeksi secara langsung atau direct spread. Iya. Jadi kalau misalkan ada trauma, misalkan luka di kepala ya gitu ya, trauma atau terbuka di kepala. Nah, itu bisa langsung menginfeksi ke meningesnya. Oh iya. Meningesnya ya. Yang kedua bisa melalui penyebaran dari darah. Ya. Jadi darah, kuman itu masuk ke dalam darah bisa melalui okulasi di apa? Di sistem mukosa di tubuh kita, di saluran napas ya. Itu bisa kuman di situ masuk ke dalam darah, nanti sampai darah dibawa ke otak. Nah, di otak sendiri dia akan bisa mampu, ada beberapa kuman yang bisa mampu pindah dia ke selaput otak sendiri. Jadi nanti dia masuk ke dalam cairan otak dulu, nanti di situ dia akan bertambah banyak tuh kuman di situ, dan dia akan menginfeksi daripada dinding selaput pembungkus otak tadi. Jadi memang prosesnya panjang sekali. Jadi bisa infeksi langsung, juga trauma biasanya paling sering ya. Atau efek dari apa namanya medis over adverse effect, efek samping daripada ada satu pengobatan yang memang dia harus memasukkan jarum atau obat ke dalam cairan otak melalui menembus selaput otak, dan kalau tidak steril atau tidak kurang apa, itu juga bisa infeksi masuk dari situ. Atau penyakit autoimun yang pernah sering kita bahas. Autoimun adalah penyakit sistem imunnya yang menyerang tubuh kita. Biasanya kasus seperti lupus itu juga salah satu bisa menyebabkan terjadinya suatu meningitis juga. Nah, jadi secara umum dua deh, dari darah atau dari infeksi secara langsung seperti itu. Oke, seperti misalnya cedera atau Ya, sebagaimana misalnya itu bisa begini, juga, Dok ya. orang-orang yang sering apa nih, kalau congekan ya, sering infeksi di telinga, keluar cairan itu juga bisa salah satu pintu masuk ke selaput otak. Atau yang penyakit sinusitis, radang pada sinus ya, daerah di hidung ya, itu dekat sekali dengan tengkorak ya. Itu kalau infeksinya tidak tertangani bisa berkemungkinan ke otak juga ya, seperti itu. Nah, ya, jadi bukan hanya dari darah saja, Dok ya. Ternyata bisa jadi misalnya ada kecelakaan, kemudian karena bisa dari telinga atau mata, itu juga bisa terjadi, Dok ya. Nah, apa saja nih, Dok, gejala yang dirasakan bagi penderita meningitis ini, Dok? Ya, jadi biasanya gejala yang muncul pada, dan ini kadang dianggap biasa pada pasien atau ke pasien ini. Misalnya pertama sekali muncul bisa demam ya. Kalau sudah demam, cerita demam ini banyak sekali ya sebabnya. Bisa karena kurang cairan, bisa karena infeksi, ya infeksi sendiri ada kuman, bakteri, virus ya. Atau yang ketiga bisa demam ini karena penyakit yang sudah parah ya, berat gitu ya. Atau bisa karena kurang cairan tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, ketika demam muncul, tengok gejala-gejala yang lainnya. Pada kasus meningitis biasanya pasien sering nyeri kepala. Nah, jadi gejala meningitis itu salah satu nyeri kepala. Yang dianggap juga biasa pada pasien. Sakit kepala biasa, kita berobat beli obat sendiri, ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah, jangan-jangan kalau udah seperti itu bisa jadi meningitis. Ya. Yang ketiga, gejala yang sering muncul adalah kaku kuduk. Ya. Maksudnya itu Jadi gimana? pasien itu yang menderita meningitis ini ketika lehernya ya, kuduknya itu diangkat sedikit ya, ditekukkan sedikit, itu muncul kaku ya. Kenapa bisa kaku? Karena memang selaput otak itu dari otak ke belakang ya, dari sampai ke saraf belakang itu akan teregang dia. Nah, seperti kita nih peradang pada kulit misalkan karena bisul misalkan ya, sederhananya ya. Kalau kita sentuh kan sakit ya. Iya, betul. Nah, sama seperti itu, dirangsang dia gerakan selaputnya. Nah,
sama juga seperti menyentuh tadi yang peradang tadi, dia akan kaku. Jadi dia tidak bisa menekuk, artinya menjumpakan ini dagu ke dadanya itu dia tidak bisa. Kalau kita kan bisa nih. Nah, pada pasien meningitis dia tidak bisa. Nah, tapi hati-hati juga, bisa juga salah dengan kaku otot di leher. Jangan setiap yang kuduknya nggak bisa ditekuk itu meningitis, tidak. Jadi bisa membedakan dengan tidur, Dok, ya. Bisa salah tidur gitu ya. Betul. Jadi kalau ototnya yang kaku biasanya dia kalau kita suruh noleh ke kanan ke kiri dia tidak bisa. Sakit. Begini sakit ya. Oke, jadi bukan hanya kalau tekuk meningitis aja. di kepalanya kita gerakkan kanan kirinya masih bisa, tapi ketika iya, ditekuk saja terangsang itu dia. Oke. Selaput otak pembungkusnya sehingga kaku, bahkan bisa juga nyeri gitu ya. Tapi lebih banyak kaku ya. Nah, itu salah satu tanda yang sering pada pasien-pasien meningitis, demam, nyeri kepala, sama juga dengan kaku kuduk. Dan bisa bergejala yang lain, misalkan kejang atau yang lebih beratnya penurunan kesadaran, itu bisa ya. Nah, itu salah satu gejala lain. Tapi yang paling sering tadi 3. Sign yang penting yang ciri khas, menjadi ciri khas ini tanda-tanda awal meningitis. Oke, biasanya kalau untuk nafsu makan ada juga nggak, Dok? Iya, pengaruhnya? setiap penyakit ya kalau yang berat pasti nafsu makan juga akan berkurang ya. Tapi itu secara umum tidak suatu tanda yang khas, tetapi yang khas tadi yang seperti disebutkan tadi seperti itu. Oke, itu beberapa hal gejala yang dirasakan bagi penderita meningitis, Dok, ya. Nah, kalau dampaknya itu apa aja, Dok, yang dirasakan, Dok? Ya kalau istilahnya dampak berarti kan komplikasi marah ke beratnya penyakit ya. Jadi kalau meningitis ini para pemirsa sekalian, kita memang penanganan harus sedini mungkin. Kita kenali sedini mungkin, penanganan juga secepat mungkin. Karena di dalam bidang neurologi bagian saraf ya, ini termasuk kegawat daruratan. Artinya yang harus segera ditangani, diobati gitu. Kenapa? Kalau terlambat ya, maka penyebaran infeksinya juga akan semakin besar, bisa ke otak itu sendiri, tidak hanya selaput tetapi otak sendiri. Kalau sudah nyebar ke otak, muncullah gejala-gejala lain. Tadi penuh kesadaran, ya, kejang-kejang, bisa kelumpuhan, ya, kelumpuhan pada anggota geraknya. Oke, berarti ini mirip dengan stroke juga gitu, Dok? Iya, kalau stroke memang lumpuh, tetapi kalau cerita stroke ya khas deh ya, dia sesisi gitu ya, atau sebelah kanan saja, atau sebelah kiri saja. Walaupun bisa dua-duanya, kasusnya jarang, tergantung pada tepat di mana stroke itu terjadi. Tapi secara terjadinya penyakit beda dengan stroke. Kalau stroke kan sumbatan pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Kalau ini infeksi pada selaput otak yang bisa dampaknya ke otak itu sendiri. Kalau terlambat penanganannya, bisa menyebabkan juga gejala encephalitis namanya. Jadi encephalitis ini infeksi pada otak. Atau bisa disebut dengan komplikasi, bisa juga? Ya, komplikasi ke situ. Jadi kalau sudah komplikasi, kalau sudah ke otak biasanya penanganannya, pengobatan juga lama ya, kesembuhannya juga agak sulit diharapkan, walaupun kita semaksimal mungkin berusaha ya, sampai kepada nanti mengurangi gejala kecacatan dia. Karena kalau sudah ke otak bisa muncul cacat. Cacatnya itu seperti apa? Tadi setelah infeksi biasanya pasiennya itu fungsi kognitifnya, fungsi luhurnya terganggu, ya tidak bisa berpikir, terkadang bisa sulit bicara. Itu ketika menderita atau setelah sembuh akan ada setelah hal seperti sembuh namanya sequel, jadi gejala sisa. Kalaupun sembuh, hilang dah kumannya, penyakitnya. Nah, ada gejala sisa, cedera karena cedera otaknya akibat itu. Seperti itu. Cukup berbahaya juga, Dok. Ya, jadi meningitis ini harus kita kenali secara cepat ya, penanganan secara cepat sehingga bisa kita cegah daripada komplikasi lebih buruk lagi, bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Berarti sisanya tadi bisa contohnya seperti buta gitu bisa juga, Dok? Iya, bisa malah karena setiap yang sesuatu yang menyerang otak, salah satu bisa juga buta, terutama kena infeksinya daerah seluruh bagian otak ya, terutama daerah belakang kan, daerah oksipital namanya itu yang mengatur penglihatan. Pendengaran juga bisa juga, Dok. Yang lebarannya nggak sadar. Nggak sadar. Bahkan nggak sadar itu bisa lebih dalam lagi. Jadi tingkatan kesadaran pun ada tingkatannya juga ya. Ada kesadarannya masih bisa
kita sentuh, kita rasa nyeri masih direspon gitu ya, walaupun dia nggak bisa bicara. Nanti ada kesadaran tingkat bawah lagi, ada namanya somnolen. Somnolen ini udah diapain pun rangsanya udah semakin berkurang. Paling rendah tuh namanya koma. Koma itu mau dirangsang nyeri pun nggak sadar lagi. Nah, kalau semakin tidak merasa lagi dok ya. iya, derajatnya sudah dalam, titik penurunan kesadarannya, nah biasanya semakin berat tuh kasus penyakit meningitis itu. Nah itu apakah semuanya penderita meningitis ini setelah sembuh akan ada sisa penyakit yang akan mereka derita atau tidak? Nanti kita tahan dulu jawabannya dok, kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Gua Muslim, bagi Anda yang ingin bergabung nanti setelah pesan-pesan ini, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280. Tetap di Bincang Sehat karena kesehatan adalah investasi masa depan kita.